Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Smart Media. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia hari ini, kita akan membahas materi teks ulasan. Apakah kalian pernah mendengar teks ulasan? Apa sih teks ulasan itu? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dalam teks ulasan. Sebelum kita mulai, kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya supaya siswa mampu mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Kedua, menelaah struktur dan kebahasan teks ulasan yang diperdengarkan dan dibaca. Ketiga, menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya yang dibaca atau didengar. Keempat, menyajikan tanggapan tentang kualitas karya dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasan atau aspek lisan. Selanjutnya, mari kita mengenal teks ulasan. Yang pertama, pengertian teks ulasan. Yang kedua, ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama, pengertian teks ulasan adalah ulasan bisa juga disebut resensi atau review. Ulasan merupakan penilaian ataupun kekurangan terhadap suatu karya, baik fisik berupa puisi, prosa, drama, lagu, film, dan sebagainya, dan non-fiksi seperti biografi atau autobiografi. Selanjutnya, contoh penilaian kelebihan karya. Madrasah hebat adalah kata yang tepat untuk menggambarkan pendidikan yang meraih penghargaan dari Kemendikbud yang diselenggarakan di tingkat nasional. MTS Negeri 5 Kuningan selama pandemi COVID-19 meraih apresiasi pada berbagai praktik baik sambutan tahun ajaran baru melalui video, foto, kategori pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, contoh penilaian kekurangan karya. Bagai kata pepatah, tiada gading yang tak retak. Sebuah karya sastra, apalagi hasil imajinasi penulis, pasti memiliki suatu kekurangan. Dalam novel ini ada beberapa bagian yang terkesan dipaksakan serta plot tidak logis. Begitupun bahasa yang digunakan banyak istilah gaul dan asing. Selanjutnya, ciri-ciri teks ulasan. Teks ulasan atau resensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan pandangan penulis terhadap suatu karya. Yang kedua, opini yang disampaikan oleh penulis disertai dengan fakta-fakta yang terdapat dalam karya yang diulas. Ketiga, penilaian diberikan yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan dari karya yang diulas. Keempat, membahas isi karya secara keseluruhan, mulai dari identitas karya, unsur-unsur karya, intrinsik dan ekstrinsik, dan sebagainya. Terakhir, berisi ajakan kepada penikmat karya untuk menikmati karya yang diulasnya. Selanjutnya, untuk menyimpulkan isi karya, yang pertama yaitu ada dua unsur. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembentuk karya dari dalam bentuk ulasan. Suatu karya biasanya dinilai dari unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam karya tersebut. Walaupun di dalam penerapannya tidak semua unsur-unsur intrinsik terdapat dalam suatu karya, misal dalam ulasan lagu dan buku non-fiksi. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam suatu karya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tema, ide pokok atau inti cerita. Yang kedua, tokoh. Dalam pemeran cerita terdiri atas tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Yang ketiga, penokohan, yaitu sifat, karakter, watak yang dimiliki setiap tokoh. Yang keempat, latar, tempat, waktu, suasana dalam cerita. Yang kelima, alur, jalur ceritanya bisa berupa alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Yang kelima, sudut pandang, gaya pengarang dalam bercerita bisa berupa sudut pandang orang pertama, aku, saya, dan sudut pandang orang ketiga atau nama tokoh. Terakhir, amanat. Pesan yang disampaikan oleh pengarang bisa berupa amanat tersurat atau amanat tersirat. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembentukan karya dari luar. Dalam teks ulasan, suatu karya biasanya dinilai dari unsur-unsur ekstrinsik yang ada di luar karya tersebut.
Walaupun berada di luar karya, namun unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat dalam karya diantaranya yang pertama adalah latar belakang pengarang, yaitu profil atau identitas dari pengarang. Kedua, nilai-nilai karya. Nilai-nilai karya bisa meliputi nilai agama, sosial, moral, politik, ekonomi, adat istiadat, dan lain-lain. Ketiga, penggunaan bahasa. Selanjutnya, kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang akan kita bahas adalah tentang film, yaitu film Hujan di Bulan Juni. Ada yang sudah pernah nonton? Kalau ada yang belum nonton, mari kita bahas dengan teks ulasan film Hujan di Bulan Juni ini. Film Hujan di Bulan Juni ini adalah yang terdapat dari novel karya Sapardi Djoko Damono yang difilmkan menjadi sebuah film Hujan di Bulan Juni. Selanjutnya mari kita ulas film Hujan di Bulan Juni. Film Hujan di Bulan Juni ini yang kita cari yang pertama adalah identitas karyanya. Identitas karyanya itu yang pertama adalah kita cari dulu judulnya. Judulnya adalah Hujan di Bulan Juni. Pemainnya adalah Adipati Dolken, Velovexia, Widi Dwinada, Kotaro Kaki, Baim Wong, dan Ira Wibowo. Yang disutradarai oleh Sestu Saputra. Durasinya 1 jam 32 menit 10 detik. Yang kedua adalah orientasi. Hujan di Bulan Juni ini merupakan film Indonesia bergenre drama romantis yang digarap oleh Star Vision dan Cinema Imaji selaku pihak produksi film. Mengadaptasi cerita dari novel karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni terbitan tahun 2015. Film ini melibatkan Reni Nur Cahyo, Hestu Saputra yang pernah memerankan Air Mata Surga, Perfect Dream selaku sutradara. Dalam film ini Sapardi juga ikut ambil bagian dalam penulisan skenario film bersama Titin Watimena yang pernah ikut sebagai di film Negeri Van Oren Labuan Hati. Selanjutnya adalah sinopsis. Sinopsis di sini adalah ringkasan cerita sehingga kita dapat mengetahui alur maju ataupun alur mundur, bahkan alur campuran, sehingga kita mengetahui para aktor watak ataupun sifat dari setiap karakter dalam film tersebut. Selanjutnya adalah tafsiran ataupun analisis. Dengan kita menganalisis film ini, kita bisa mengetahui sifat setiap tokoh ataupun perwatakan dari setiap tokoh, sehingga kita juga dapat mencari tahu bahasa apa yang digunakan yang mengandung majas metafora, personifikasi, dan perumpamaan atau yang lainnya yang dapat kita temukan dalam film ini. Dan yang terakhir, untuk teks ulasan film Hujan di Bulan Juni, kita mengevaluasi dengan mencari kekurangan dalam film ini ataupun kelebihan dalam film ini yang kita bahas. Film Hujan di Bulan Juni ini ada beberapa kekurangan yang harus kita cari atau mengevaluasinya, yaitu dari alur ceritanya. Alur ceritanya itu membuat penonton jenuh dan terlalu mendramatisir. Dan adapun kelebihan dalam film ini sangat menarik karena bisa menarik perhatian karena sepengarang menjadikan puisi ke dalam bentuk karya film. Alangkah baiknya bukan hanya judul ini yang dijadikan film, tetapi judul yang lainnya juga bisa dijadikan film. Nah, itu adalah contoh sebagai teks ulasan film Hujan di Bulan Juni. Nah, itu adalah struktur teks ulasan. Selanjutnya, kita akan membahas kaidah kebahasaan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Silahkan subscribe, jangan lupa like dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.